Kayaknya mandeknya di sini kok kurang pas ya Bu nggih. Cuma ini kaitannya sama sudah sampai situ dulu. Ini kalau sebenarnya surat At-Takwir ini kaitannya itu sangat erat sama yang ayat berikutnya. Jadi mau dipotong dimanapun ya kurang pas sebenarnya. Tapi ya karena tidak mungkin kita bahas semuanya, maka kita tidak apa-apa sampai 15 dulu saja. Baik, sekarang kita akan baca terjemahnya per ayat dan per kata. Idza syamsu kuwirat artinya idza asy-syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idza an-nujumu inkadarat wa idzal jibalu suyirat wa idza al-jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idza al-wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idza al-biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idza an-nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat wa idza al-mau'udah su'ilat bi ayyi dzambin qutilat bi ayyi dzambin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza as-samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idza al-jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat alimat nafsun ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas fala uqsimu bil khunnas. Oke. Judulnya saja sudah At-Takwir Pak ya. At-Takwir kan hari kiamat.
menggulung. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang panjenengan baca di depan, bahwa surah At-Takwir ini merupakan surah Makkiyah. Surat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Dan biasanya karakteristik daripada surat Makkiyah itu biasanya bahasanya keras, ya, isinya ancaman dan berita-berita tentang hari akhirat. Nah, termasuk masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, surah At-Takwir ini dia menjelaskan tentang bagaimana nanti proses ataupun peristiwa hari kiamat ketika sudah terjadi, ya. Dan semakin hari Bapak Ibu, nampaknya tanda-tanda hari kiamat sudah semakin dekat, Pak. Dan sekarang kita saksikan, ya, sudah mulai muncul peperangan, ya. Meskipun dampaknya secara langsung tidak mengenai kita, tapi cepat atau lambat itu akan menjadi pembuka nanti gelombang-gelombang yang berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan juga pasti sudah melihat bagaimana perang yang terus-menerus antara saudara kita di Palestina dengan orang-orang Israel, ya. Dan juga sekarang baru-baru Iran Israel. Dan Israel tentu di belakangnya ada Amerika. Ya, Iran ada Rusia, ya, sama Korea, Cina, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih sebenarnya sikap pertengahan kita sebagai seorang muslim, Bapak Ibu? Kan ini kita perlu bersikap, ya. Kita perlu bersikap bagaimana cara kita untuk memandang geopolitik yang sekarang terjadi. Sebagian orang ada yang sampai kemudian mengatakan, wah, berarti Iran ya bagus, bahkan lebih bagus daripada orang-orang Islam pada umumnya, ya. Meskipun Syiah, tapi masih membela saudara kita yang ada di Palestina. Apakah seperti itu Bapak Ibu cara untuk memandangnya? Dan kita tahu bahwasanya rekam jejak daripada orang-orang Syiah ini sangat kelam pada zaman dahulu. Sudah berapa ribu atau bahkan juta nyawa kaum muslimin yang melayang juga di tangan orang-orang Syiah ini. Jadi ketika kita melihat pertempuran yang terjadi antara Iran dan Yahudi ini Bapak Ibu, kita harus benar-benar jeli, karena kalau tidak, jangan sampai dengan sebab itu kok condong hatinya kepada Syiah, ya. Oh, berarti Syiah lebih bagus daripada Sunni, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin panjenengan sudah biasa mendengar doa, yang doa ini biasanya dipakai untuk pujian sebagian kaum muslimin, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim aidihim salimin, dan seterusnya, ya. Mudah-mudahan orang yang mendengar pujian itu tahu artinya, Pak. Bapak Ibu kalau mendengar pujian itu ngertos atasnya pun buatan, wah, angel kok ora paham, Pak. Itu kan sebenarnya doa. Doa supaya apa? Terhindar dari pertikaian musuh-musuh agama Islam.
Jadi panjenengan jangan mengira Bapak Ibu orang-orang kafir itu hatinya bersatu, enggak. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu, padahal hati mereka itu bercerai-berai. Jadi mereka itu hanya bersatu untuk menghadapi umat Islam itu tok. Selain itu, mereka dalam urusan duniawi juga saling berlomba-lomba. Nah, maka ketika kita berdoa, Allahumma, ya Allah, ishghil, sibukkanlah. Wadribidh dhalimin bidh-dhalimin, ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin. Sibukkanlah orang-orang yang zalim itu dengan orang-orang zalim yang lain. Wa akhrijna min baini aydihim salimin, dan keluarkanlah kami dari tengah-tengah mereka salimin, dalam kondisi selamat. Jadi wis bene wong kafir itu saling bermusuhan tokno, Pak. Dan ini juga pernah terjadi dahulu di zaman Nabi. Ada dua kerajaan besar, imperium besar yang bermusuhan antara Romawi dan Persia. Panjenengan tasik kemutan moten dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Ghulibatir Rum, Rum telah dikalahkan. Akan tapi setelah itu Rum akan mengalahkan Persia fi ba'di sinin, di dalam tahun-tahun yang berikutnya. Pada waktu itu Romawi masih kalah, tapi Allah sudah mengatakan nanti Romawi bakal menang, akan bisa mengalahkan Persia. Dan Persia itu Bapak Ibu adalah Iran di zaman sekarang. Persia itu adalah Iran di zaman sekarang. Jadi ketika Iran itu nampaknya ngebom Israel Bapak Ibu, panjenengan harus melihat daripada sudut pandang kacamata sejarah bahwa dosa mereka itu juga banyak sebenarnya. Ya, dosa mereka juga sangat apa? Sangat banyak. Nah, orang-orang yang beriman yang memahami realitas fitnah akhir zaman, maka dia akan memiliki 3 kesadaran. Ini akan kita jelaskan sekarang, Pak. Karena supaya kita tidak latah, kemudian mudah untuk membela Iran. Ya, karena Iran itu Syiah, dan kita yakini bahwa Syiah itu bukan Islam. Ya. Panjenengan mengakui Syiah Islam boten? Napa? Oh, kalau kurang mengetahui, bagus. Kalau kurang mengetahui, tidak usah cari tahu, nggak apa. Ya. Karena intinya Bapak Ibu, orang yang tidak beriman terhadap 11 imam mereka itu dianggap kafir. Panjenengan beriman terhadap 11 imamnya Syiah mboten? Nah, berarti panjenengan dianggap kafir sama mereka. Ya, imam-imam mereka, imam-imamnya mereka. Kemudian juga mereka meyakini kalau Al-Qur'an itu enggak lengkap, Pak. Yang ada pada panjenengan 30 juz, masih tersisa 10 juz lagi yang disembunyikan oleh imam mereka. Nah, nanti akan mereka keluarkan pada waktunya. Panjenengan kita percatus Bapak Ibu. Nah, dengan sebab itu Pak, bahkan rukun Islam mereka beda dengan rukun Islam kita. Rukun Islam kita 5, rukun Islam mereka itu lebih banyak daripada kita. Nah, intinya dari doa ini, dari fenomena yang ada ini Bapak Ibu, kita sebagai seorang muslim akhirnya sadar bahwa yang pertama, ya, kezaliman pada akhirnya akan saling memakan. Kezaliman pada akhirnya akan saling memakan antara satu dengan yang lain. Maka panjenengan tidak usah ikut-ikutan, wis mending melipir selamat. Kalau mereka mau jotos-jotosan biar, panjenengan tidak usah ikut-ikutan. Maka kemarin itu Pak Prabowo mendapatkan kritikan dari JK. Yusuf Kala ya Bu ya. Mantan Presiden Indonesia, mantan Wakil Presiden ya.
Lah kita itu perjanjian dagang saja kalah telak. Lah kok mau mediasi? Harusnya yang memediasi itu adalah negara yang kuat, yang punya power, yang punya kemampuan untuk bisa memaksa negara lain. Lah kita kemarin saja waktu apa perjanjian dagang itu sudah jelas kalah telak, kok mau menjadi mediator ya. Ini statement yang dikeluarkan oleh Pak JK dan nampaknya pas dengan realitas sekarang ya. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu, ketika panjenengan melihat itu, panjenengan harus memiliki keyakinan bahwa kezaliman itu akan saling memangsa, akan saling memakan antara satu dengan yang lainnya. Makanya Nabi menganjurkan kita untuk berdoa. Kalau ada dua kelompok zalim besar yang sedang bertikai, jangan ikut campur. Wis mending tokno. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kesadaran seorang muslim bahwa dia atau kita tidak wajib untuk milih salah satunya. Kan kita itu selalu gini Bapak Ibu, kalau melihat film dan ada dua kubu yang berseberangan, biasanya kan kita bela salah satu. Oh iki stere, oh itu iki musuh iki stere sing iki ya. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita itu tidak wajib disuruh milih, awakmu Iran apa Israel. Oh ala aku Iran, bosan liane lah aku Israel gitu. Anda wajib. Siapa yang mewajibkan Anda untuk milih? Tidak ada. Ya, tidak ada yang mewajibkan Anda untuk milih. Nah, maka dua pihak ini Bapak Ibu, mereka sama-sama pernah menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan panjenengan tahu di Iran itu, di sana ada tugu atau apa Pak? Prasasti, ya prasasti yang mereka sangat agungkan, yang itu diklaim sebagai kuburannya Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Siapa yang pernah dengar nama Abu Lu'lu'ah al-Majusi? Belum pernah dengar? Ini orang yang dulu menikam Umar bin Khattab waktu ngimami sholat subuh. Jadi Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini adalah yang menikam Umar bin Khattab pada waktu sholat subuh sampai Umar itu meninggal dunia. Dan pisau yang dipakai untuk menikam itu memang spesialis untuk membunuh, karena dia itu ada kailnya di belakang. Dan cara Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu untuk membunuh, yaitu pisaunya itu dilumuri dengan racun yang sangat mematikan, kemudian pisaunya itu ditusuk jelek. Jadi Abu Lu'lu'ah itu maju ke depannya Umar, kemudian bawah perutnya ditikam jelek. Setelah itu diuntir seret, setelah itu ditarik jelas. Sekali dikutukan Umar gak ambruk, dibaleni malah Pak. Ditusuk, diputar, ditarik, masih belum jatuh, baleni 3 kali. Sampai akhirnya Umar bin Khattab tumbang. Kalau menurut kita versi orang Islam, Abu Lu'lu'ah al-Majusi langsung dieksekusi oleh para sahabat di Madinah. Tapi versi orang-orang Syiah enggak. Masih sempat lari kabur, kemudian meninggal dunia di mana? Di Iran. Tentu yang benar adalah versi kita, umat Islam, bahwa Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini berhasil diringkus di Madinah dan dieksekusi di sana. Nah, orang Syiah Bapak Ibu, mereka membuat prasasti atau kuburan dongeng yang di bawah kuburan itu nggak ada apa-apanya. Yang mereka klaim itu merupakan kuburannya Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dan mereka sangat mengagungkan tempat itu. Mereka berdoa di situ. Sosok yang kita anggap sebagai pengkhianat dan pembunuh, karena Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini sebenarnya orang kafir, tapi dia pura-pura masuk Islam. Tentu dia adalah orang kafir. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa dia belum pernah masuk Islam. Belum pernah masuk Islam. Ya. Seandainya dia pernah, maka tidak mungkin seorang muslim kok sampai keji
ya, membunuh saudaranya, ya. Itu poin yang kedua ya. Jadi panjenengan Bapak Ibu tidak wajib untuk milih awakmu Israel apa Iran. Wah, aku Iran ya. Aku Israel gitu macam-macam. Kita tidak wajib milih karena dua-duanya ini adalah apa? Musuh agama Islam. Dua-duanya adalah musuh agama Islam. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW itu menyampaikan bahwa Dajjal nanti akan keluar pertama kali, ya, muncul di mana untuk mengumpulkan pasukan di Khorasan. Khorasan itu putih Iran. Jadi pertama kali nanti Dajjal itu menghimpun pasukannya temu di sana. Maka tidak mungkin kemudian Iran itu membawa perdamaian untuk dunia, ya, karena jejak kelam mereka yang sudah tidak terhitung, ya. Mungkin bagi kaum muslimin yang awam masih bisa tertipu, tapi bagi mereka yang sudah tahu, sudah ngaji, sudah mengikuti sejarah sejak lama, maka tidak akan tertipu, ya. Jadi poin yang pertama tadi apa? Orang yang zalim atau kelompok yang zalim mereka akan saling memakan antara satu dengan yang lain. Dan poin yang kedua, kita tidak wajib milih. Kita tidak wajib milih awakmu Iran apa Israel. Tidak wajib, Bapak Ibu. Buatan wajib. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, Bapak Ibu. Doa ini merupakan doa keselamatan. Karena kan kita tahu Pak, sekarang itu kaum muslimin dalam kondisi lemah. Awak mulai lemah, ojo melu-melu. Wis menengoai, melipir ngaliyo. Ya. Maka kita berdoa, wa akhrijna mim baini aidihim salimin. Ya Allah, keluarkanlah kami dari mereka dengan kondisi selamat. Maka kalau kita sudah diselamatkan Bapak Ibu dari pertikaian orang-orang yang zalim, maka insya Allah kita akan tetap bisa untuk apa? Melanjutkan kehidupan ini dengan baik. Jadi seorang muslim Bapak Ibu itu tidak mabuk perang. Pokoknya kudu nggak harus. Tergantung tujuan perang itu untuk apa, ya. Kemudian kita tidak boleh larut secara membabi buta dalam euforia perang antara dua kubu kezaliman. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan, Ustadz, Iran ini kan dari dulu sangat benci kepada Amerika. Lalu bagaimana seandainya ternyata mereka hanya bersandiwara, pripun? Seandainya mereka bersandiwara, pripun? Karena panjenengan tahu, meskipun Amerika itu membantu Israel, ya, untuk menghajar Iran, dan kemarin pemimpin Iran siapa itu, Imam Khomeini itu sudah tewas, ya. Tapi panjenengan tahu anaknya Khomeini sekarang di mana? Di Amerika. Anak kandungnya Khomeini sekarang berada di mana? Di Amerika, ya. Apakah itu tidak menimbulkan pertanyaan besar? Jareke musuhan, kok anaknya dititipne karo musuhe? Masuk akal betul Bapak Ibu? Nah, tidak masuk akal. Nah, sudah. Pokoknya panjenengan tidak perlu terlalu larut, ya. Biarkan mereka bermusuhan. Kita cari aman, ya. Kita cari aman. Nah, nggak tahu, Pak. Itu kan mewakili panjenengan itu, oke? Mewakili buatan, ya. Ya, kita doakan lah ya supaya dapat hidayah, Pak, ya. Tapi Bapak Ibu, kita kembali ke tafsir surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari telah digulung. Nah, ini juga nanti ketika hari kiamat terjadi, matahari akan padam, ya, matahari akan padam dan sudah tidak akan lagi ada matahari. Wa idzan nujumun kadarat, dan ketika bintang-bintang niku napa? Berjatuhan, bertabrakan. Wa idzal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung telah berpindah dari tempatnya. Wa idzal 'isyaru 'uttilat, wa idzan nuq wal hamil tarakat hamalan bila ra'in. Bapak Ibu,
Unta yang hamil, wah itu aset yang sangat berharga, Pak. Seperti misalnya nih, panjenengan sampun ngingu sapi, kemudian sapi ini pun meteng, ya. Sapi meteng itu kan yang punya sangat senang karena sebentar lagi sapinya akan bertambah satu, bertambah dua, kalau kembar dua, ya. Nah, maka Bapak Ibu, ketika nanti menjelang datangnya hari kiamat, harta benda itu sudah tidak bermanfaat lagi. Bahkan orang yang memiliki unta yang sedang hamil itu langsung ditinggalkan. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan ketika hewan buas itu berkumpul. Nah, biasanya Bapak Ibu, hewan buas itu mereka memiliki teritori sendiri. Ya. Ketika satu hewan buas masuk ke teritori hewan buas yang lain, mereka akan berkelahi, gitu. Nah, nanti menjelang datangnya hari kiamat, karena memang nggak ada tempat untuk berlari, bahkan hewan buas pun mereka akan berkumpul, akan berdekat-dekatan antara satu dengan yang lainnya. Wa idzal biharu sujirat, dan ketika laut telah dikeringkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata penelitian yang terbaru itu yang kemudian bisa membuat ozon kita itu masih tetap bertahan meskipun pohonnya sudah dihabisi, ditebang mati-matian Bapak Ibu, habis-habisan. Ternyata Bapak Ibu, plankton, panjenengan ngertos plankton mboten? Plankton itu hewan-hewan kecil yang ada di laut niku, makanannya ikan paus itu, ya. Itu juga merupakan penghasil ozon terbesar. Ya, itu juga merupakan penghasil ozon terbesar. Nah, ketika ozon itu masih ada, maka meteor-meteor yang akan menghantam bumi masih terlindungi kita dari lapisan ozon ini. Tapi kalau laut sudah dikeringkan, plankton-planktonnya habis, maka nanti ozon akan hilang, dan itu akan menyebabkan meteor yang masuk akan langsung menghantam bumi. Ya. Maka kalau itu sudah terjadi, maka terjadilah hari kiamat. Wa idal mau'udatu su'ilat, dan ketika bayi-bayi perempuan, ini kan kebiasaan orang Arab zaman dahulu Bapak Ibu, mereka yang jahiliyah, mereka ngapain? Kalau mereka lahir anaknya itu perempuan, maka mereka malu. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab. Kata Allah di dalam Al-Quran, apakah mereka ingin mengubur bayi mereka itu hidup-hidup, atau mereka memelihara anak perempuan mereka dengan menanggung rasa malu, ya. Dan tidak jarang di antara orang yang kemudian mengubur anak perempuannya, mereka yang pernah mengubur anak perempuannya nanti akan ditanya, bi aidambing qutilat, atas dosa apa aku kok dulu saya itu salah apa, saya itu belum berbuat dosa kok tiba-tiba sudah dihabisi nyawa saya. Nah, kalau di zaman Fir'aun dulu yang dibunuh adalah anak laki-laki, sementara di zaman jahiliyah yang dibunuh anak perempuan, di zaman sekarang Bapak Ibu tambah parah. Kalau nggak dikehendaki, mau laki-laki, perempuan, semuanya dihabisi. Berarti zaman kita lebih parah daripada zamannya Fir'aun dan zaman jahiliyah. Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila suhuful amal, buku lembaran catatan amal, nusyirat wa busitat indal hisab, akan dihamparkan pada waktu yaumul hisab. Dan ini sudah kita bahas dulu ketika kita bahas kitab Ar-Ruh, bahwa kitab catatan amal itu Bapak Ibu kalau sudah dibentangkan, maka nanti panjangnya sejauh mata memandang, ya. Jadi catatan amal kita sangat banyak Bapak Ibu, maka beruntung, bersyukur kepada Allah kalau kita diberikan taufik, diberikan hidayah untuk bisa terus beramal soleh, karena nanti panjenengan akan senang, panjenengan akan guyang-guyu, kesemsem melihat kitab catatan amal panjenengan sendiri, karena ternyata banyak amal solehnya, ya. Lalu sebutan Bapak Ibu, kitab catatan amal panjenengan dipenuhi kebaikan apa keburukan? Ya nanti dibuktikan, ya, panjenengan buktikan sendiri dengan amalnya panjenengan, ya. Saya nggak tahu, ya, saya nggak tahu. Wa idzas samaa'u kusyitat, ay wa idzas samaa'u uzilat wa naza'at min makaniha,
kama yanzi'ul jildu, Bapak Ibu, dan ketika langit telah apa sih itu, digulung, dilenyapkan, ya. Uzilat, ketika Allah menghilangkan langit. Jadi langit yang sekarang ini biru Bapak Ibu, nanti pada hari kiamat akan dihilangkan. Kama yunza'ul jildu, sebagaimana kulit anisyati, yang dipisahkan dari daging kambing, dipun boleng, ya, diboleng, ya. Jadi nanti langit itu akan diboleng, ya. Ini Allah sendiri yang bilang, ya, bukan saya ngarang Pak, ini, ya, Allah sendiri yang bilang, ya. Wa idzas sama'u kusyitat, wa idzas sama'u uzilat wa naza'at makanha kama yanzi'ul jildu. Ini panjenengan baca sendiri. Ini. Kama yanzi'ul jildu, sebagaimana kulit hewan, ya, yang dipisahkan anisyati, dari dagingnya. Berarti saat diboleng, ya. Wa idzal jahimu su'irat wa idzan naru jahannam uqidat wa utmirat li'a'da'illah, dan ketika neraka telah dipanaskan, yang neraka itu Bapak Ibu dipersiapkan untuk siapa? Musuh-musuh agama Allah. Maka orang zalim tadi Bapak Ibu, orang zalim tadi itu, ketika mereka saling bermusuhan, menang ndak ento apa-apa, kalau meninggal dunia langsung neraka, Pak. Maka TNI aja melu-melu TNI, ya, jangan ikut-ikutan, ya. Ya, kasihan, ya, kasihan. Jangan sampai nyawa melayang sia-sia, ya, jangan ikut-ikutan, ya. Yang neraka itu dipersiapkan untuk musuh-musuh agama Allah, dan kita yakin, Pak, Netanyahu ini merupakan musuh, sudah cekak wila-wila. Kemarin beritanya tewas itu betul apa? Valid nggak itu? Hoak. Biasanya hoak, ya. Iya. Gitu Pak, ya. Netanyahu seandainya tewas, ya, niku langsung neraka. Donald Trump seandainya tewas langsung putih, Pak. Ada kemungkinan tobat buatan Donald Trump? Wallahu alam, ya. Tapi kemungkinan kalau kita pandang dengan sudut pandang manusia, kita kok pembuatan, ya. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila syurga uzlifat udah niat wa quribat minal muttaqin. Bedanya kalau neraka itu dipanaskan dan akan dimasukkan ke dalamnya musuh-musuh Allah, maka hamba-hamba Allah yang beriman, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Masya Allah. Jadi ketika hari kiamat itu terjadi Bapak Ibu, syurga lebih dekat dengan kita, ya. Jadi ketika hari kiamat terjadi itu justru bagus bagi umat Islam. Kenapa? Karena syurga selangkah lebih kalau nggak kiamat-kiamat, ya panjang tidak mungkin masuk. Berarti panjang pengen dang kiamat buatan. Katanya pengen cepat masuk syurga, lek buatan kiamat, buatan masuk syurga. Ya. Kalau orang yang di alam barzah, Ibu, seandainya mereka baik, doa mereka cuma satu di alam barzah. Apa itu? Ada yang masih ingat? Ya, Rabbi aqimi sa'ah, ya Allah, segerakan datangnya hari kiamat, ya. Jadi orang yang sampun sidoni, Ibu, kalau mereka baik, ya, mereka soleh soleha, mereka itu berdoa nyuwun dumateng Gusti Allah, kiamat bintang teko. Nah, maka kalau hari ini panjenengan minta kiamat nanti supaya masih lama, seandainya panjenengan meninggal dunia, panjenengan akan merubah doa itu. Doa panjenengan akan panjenengan ralat ketika sampun sedo. Panjenengan buktikan kata-kata saya nanti. Kalau itu nggak terjadi, panjenengan balik malah panjenengan jewer kula. Dia sih kena jewer, ya. Kalau panjenengan nggak percaya, buktikan. Nanti setelah panjenengan meninggal dunia, panjenengan pengen dang kiamat, Pak. Pengen dang kiamat. Karena di alam barzah itu, ya begitu-begitu aja, ya. Penantian, ya. Kalau orang yang baik itu tidur, ya akan tidur, ya. Tapi kalau orang yang jelek, orang yang kafir akan
disiksa ya, wal billah, ada siksa kubur ya. Ada nikmat kubur dan siksa kubur. Alimat nafsum ma ahdarat, ay alimat kullu nafsin ma ahdarat min khairin aw syarrin. Ketika orang itu meninggal dunia, sakjane dia juga tahu nanti itu bakal masuk ke dalam surga atau neraka. Orang kafir wis ngerti, Pak. Dari detik tek mereka meninggal dunia, mereka tahu neraka. Makanya orang Yahudi itu mereka sangat takut terhadap kematian. Sangat takut mereka, Pak. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku. Kalian tidak akan mendapati ada satu entitas yang sangat pengen hidup panjang, tidak mau mati, Bapak Ibu, kecuali orang-orang musyrik. Di antaranya yaitu orang-orang Yahudi. Ya. Mereka itu sangat takut terhadap kematian, Bapak Ibu. Sementara kita umat Islam, kalau kita bisa menjemput syahid, kita akan jemput syahid itu. Pengen datang mati, Bapak Ibu. Betul? Ya. Bahkan dahulu ada seorang sahabat yang naik kuda dan kudanya itu pas di sampingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini sedang memegang 3 kurma, satu dimakan. Sambil bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku hari ini meninggal dunia, syahid, apakah aku masuk surga? Maka kata Nabi, iya. Kalau kamu hari ini syahid, hari ini juga kamu akan mulai merasakan kenikmatan surga. Belum masuk surga, tapi kenikmatannya sudah bisa dirasakan di alam barzah. Maka apa kata orang itu? 3 kurma ini kakean. Kesuwen lah aku kudu kon nentek nih. Akhirnya kurmanya dibuang. Nabi memerintahkan para sahabat maju, dia maju paling depan. Dan betul, pada hari itu sahabat tersebut ditakdirkan syahid. Nabi SAW mengatakan qad sodak, dia telah mewujudkan keinginannya ya. Berarti Bapak Ibu, orang yang beriman itu dia menjemput kematian kalau kematian itu bagus bagi dirinya. Kemudian fala uqsimu bil khunnas ay fa aqsama qisman muaqqadan bin nujum al mudhi'ah alladhi takhtafi bin nahar. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang. Berarti bintang itu di antara makhluk Allah yang mulia karena Allah bersumpah dengannya. Tapi Bapak Ibu, sudah jam 6:04, kok cepat sekali Pak waktunya, Pak. Ya Allah, dari jam 5 ke 6:04 tidak terasa ya. Dan ini juga merupakan tanda ya. Ketika waktu terasa begitu cepat, itu juga merupakan di antara tanda hari. Tapi masih ada sedikit waktu, 5 menit atau 10 menit. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, monggo boleh untuk ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, monggo Pak. Bagus, ya. Dulu Pak, Irak itu pusatnya para ulama. Irak itu adalah pusatnya para ulama. Jadi ulama-ulama itu banyak yang ngumpul di sana. Bahkan orang-orang Madinah dulu itu belajarnya ke Irak. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu apa yang terbaik bagi umat Islam. Allah tahu. Dan biasanya seseorang itu diuji berdasarkan keimanannya. Semakin tinggi keimanannya, maka ujiannya semakin berat. Maka Irak itu karena banyak ulama, banyak orang yang soleh di sana, maka Allah menguji tempat itu dengan peperangan. Itu juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu Irak itu juga masuk ke dalam kekuasaan kaum muslimin. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika tahu ini kalau pusat pemerintahan tetap di Madinah bahaya. Karena biasanya pusat pemerintahan itu akan menjadi pusat untuk berpolitik. Ya. Maka di antara kebijakan Ali bin Abi Thalib waktu menjadi khalifah yaitu memindahkan pusat pemerintahan dari yang sebelumnya di Madinah menuju ke Baghdad, Irak. Dan itu kecerdasannya Ali bin Abi Thalib karena pusat fitnah itu dijauhkan dari tempat suci.
Jadi dulu itu juga termasuk wilayah umat Islam, ya. Tapi karena umat Islam terpecah belah, kemudian apa namanya, banyak di antara mereka yang kemudian cinta dunia, takut mati, akhirnya Allah buat orang-orang kafir nggak takut dengan kita. Ya, monggo berikutnya silakan. Oke, monggo Pak. Baik. Orang yang syirik dengan orang yang kafir itu tingkatannya beda-beda. Ada orang yang kafir tapi tidak berbuat jahat kepada umat Islam. Ada orang yang kafir tapi jahat luar biasa. Tentu orang yang jahat semakin jeru. Ya. Maka orang kafir mereka nggak berada di satu tingkatan. Tingkatan mereka tergantung perbuatan yang mereka lakukan. Abu Thalib kita tahu, kita yakin dia meninggal dalam kondisi kafir, tapi tingkatannya tinggi. Kenapa? Karena dia menolong Rasulullah. Ya. Abu Jahal kafir, nerakanya bawah. Kenapa? Karena musuhnya Nabi. Beda-beda Pak. Orang kafir pun bertingkat-tingkat tergantung amal mereka di dunia. Orang yang umum maksudnya? Ya panjenengan Islam. Ya insya Allah kalau meninggal dalam kondisi muslim ya surga nanti. Oke. Nah itu kalau itu yang menentukan Allah itu Pak. Saya nggak punya hak itu. Nanti ketahuannya setelah hisab. Ketahuannya setelah hisab. Kalau sekarang masih belum ketahuannya. Ditimbang dulu, belum ditimbang kok sudah dikasih harga. Niki saya beli suwiwi 20 biji, dipinten. Wis pokoknya bayaran 1.000. Lah urung timbang kok bayari. Wajari monggo. Nggih. Enggak juga. Orang yang sudah apa namanya bosan hidup, pesimis, yang bundir banyak juga. Ya. Jadi sebenarnya itu nggak bisa jadi tolak ukur, ya. Nggak bisa jadi tolak ukur. Ibunda Aisyah itu juga pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang nggak takut mati? Kita semua pasti takut mati. Maksudnya Bapak Ibu, takut itu apa? Takut dengan kebencian kita tidak mau bertemu dengan Allah. Karena orang kafir tahu kalau sampai bertemu dengan Tuhan, mereka akan diganjar dengan balasannya. Sementara kita Bapak Ibu takut biasa, wajar. Namanya juga mau pergi ke tempat yang baru. Dulu ketika Pak Juwari Lamongan dulu Juwari ya, Ngawi, ketika mau pertama kali ke Trenggalek, berdek Pak Juwari, berdek piye galak ibu, kayak neng kono hutan pelosok. Nah, tapi ternyata setelah lama di Trenggalek betah juga di Trenggalek, alhamdulillah. Malah, kenapa nih tuh? Pure, maksudnya? Istrinya ya. Oh boleh. Saya dengarnya pure tadi. Ya. Boleh ya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, saya pun juga tidak tahu nanti di alam barzah penak apa ora, Pak. Tapi kita harus berhusnudzon kepada Allah. Selama kita berusaha menjadi orang yang baik, mudah-mudahan nanti Allah menyediakan tempat yang baik juga untuk kita gitu. Kalau dredeg Pak, dredeg khawatir podo sama. Karena ketika kita mau ke tempat yang baru, dredeg ini saya dulu juga gitu waktu mondok. Awal-awal mau ke pondok, dini rasang kabeh kok nek pondok piye? Mangane piye? Aduse piye? Macam-macam ya. Tapi setelah masuk di pondok, tidak kerasa 4 tahun selesai. Setelah ke Makassar, sebelum ke sana dredeg Pak. Apalagi sebelumnya saya belum pernah naik kapal. Saya sebelumnya belum pernah naik pesawat. Pas naik kapal, kapalnya overload. Harusnya kapal pelni itu maksimal 4.000. Waktu itu karena
kapal pertama pasca Idul Fitri isinya itu 9.000. Wah, itu jangan kita mau melangkah, Pak. Kita itu harus benar-benar hati-hati kalau buatan mida. Jadi orang itu kalau panjenengan tahu iwak yang dijemur, nah itulah orang itu di kapal di zaman itu ya. Jadi kita harus ngati-ngati jalannya itu. Bahkan waktu naik ke kapal itu ada satu ibu-ibu tua yang kebidak-bidak meninggal. Karena kayak mau perang gitu, ya. Naik kapal di zaman itu tahun 2000 berapa itu? 14 ya, tahun 2014 sampai 15 itu. Terus sekarang kayaknya sudah agak bagus ya kapal ya. Siapa yang pernah naik kapal tahun-tahun terakhir ini? Sudah ada ini, Pak. Oh, ibu temut ibu. Lombok, kapalnya gimana? Bagus sudah. Sudah enggak sek-sekan, beneran. Boten ya? Oh, kapal pesiar, oh beda. Beda. Saya kan kapal pelni yang murah. Kalau kapal pesiar kan mahal. Oh gitu. Kapal pelni seperti kapal pesiar gitu ya. Oh ya, insyaallah. Saya kira Pak Jiran naik kapal pesiar. Masih wonten Bapak Ibu? Sampun? Tapi kalau sudah cukup kita akhiri sampai di sini dulu. Insya Allah MKS-nya kita sambung pada pertemuan pekan depan. Bodoni pun kapan Pak? Masih ada ngaji lagi mboten nih pekan depan? Masih sekali lagi ya? Bodonya tanggal pinten? 20 apa 19? 20 ya? Berarti masih 2 kali lagi MKS-nya insya Allah ya. Baik, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.